teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Permatasari, SSTMAK dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nelly Faryani dan rekan-rekan saya Eka Rahayu dan Nisa Amisa. Jadi, korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, melainkan suatu budaya dan kebiasaan. Jadi, pertanyaannya, bagaimana cara kita mencegahnya? Dengan 5 jurus jitu mencegah korupsi. Jurus yang pertama, transparansi. Bayangkan sebuah rumah dengan jendela terbuka. Semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Itulah gambaran transparansi. Setiap penggunaan anggaran harus jelas dari mana asal uangnya, untuk apa digunakan, dan bagaimana hasilnya. Dengan transparansi, peluang menyembunyikan praktik curang akan semakin kecil. Jurus yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan. Pejabat publik, pegawai negeri, hingga organisasi kecil sekalipun harus berani menjelaskan mengapa sebuah keputusan diambil dan apa dampaknya bagi masyarakat. Ingat, jabatan itu amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Jurus yang ketiga, integritas. Tanpa integritas, sistem sebaik apapun bisa runtuh. Integritas berarti jujur, berpegang pada nilai moral, dan tidak tergoda oleh suap atau gratifikasi. Integritas adalah benteng pribadi yang melindungi kita dari praktik korupsi, mulai dari hal kecil, tidak mencontek, tidak memalsukan data, dan berani berkata benar meski sulit. Jurus keempat, partisipasi publik. Pencegahan korupsi tidak hanya tugas aparat hukum, masyarakat juga punya peran penting dengan ikut mengawasi, melaporkan dugaan korupsi, dan aktif dalam musyawarah pembangunan. Rakyat bisa menjadi kontrol sosial yang kuat. Ketika publik bersatu, peluang korupsi semakin tipis. Jurus kelima, pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah senjata jangka panjang. Nilai anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Generasi muda perlu disadarkan bahwa korupsi bukan budaya tapi kejahatan yang merusak masa depan. Semakin dini ditanamkan, semakin kuat akar integritas bangsa kita. Kesimpulan dari 5 jurus ini, transparansi, akuntabilitas, integritas, partisipasi publik, dan pendidikan anti korupsi adalah senjata ampuh untuk memutus rantai korupsi. Ingat, mencegah korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Karena dengan bersama, Indonesia bisa bebas dari korupsi. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.